Ana, luar biasa. Siap. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara kerennya Undira. Ya, ini kerjasamanya Humas dan marketingnya Undira. Aduh, speechless, merinding. Dan ini dari tadi tuh sepanjang acara tuh saya pribadi speechless banget, merinding banget. Dari pertama Bu Dr. Mona itu luar biasa dengan kepedeannya dalam berbicara, terus keberaniannya Mas Lanang gitu ya, itu membuat saya juga banyak Undira ini membuat saya jadi banyak belajar hal-hal baru. Terima kasih Bu Jo. Oke, Kakak, Bapak Ibu, saya akan berbicara sedikit tentang sebenarnya karena saya di prodi akuntansi, kebetulan kalau saya lihat di sini ada selamat siang Bapak Prihatin Jenderal Priyadi ya, Kepala Sekolah di SMK 15. Bapak terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi Bapak sudah memberikan satu clue gitu ya, bahwa ini ada akuntansi nih di SMK 15, gimana nih untuk fast track-nya tuh di Undira seperti apa sih gitu ya. Kemudian Bu Dr. Leila Mona luar biasa. Ya, makasih banyak Bapak. Kemudian Mas Lanang, Serda Aprilio Perkasa Manganang, you are the best ya, luar biasa. Saya sangat salut sekali. Saya jadi penggemar fansnya Mas Lanang ini. Nggak boleh, izin dulu sama Humas Undira, izin. Mas Lanang kalau ada yang WA bilang izin dulu sama Ibu Johana, kalau nggak sama Kakak Sekar ya. Iya. Kemudian Prof. Suharyadi, terima kasih banyak Prof atas izinnya buat saya untuk bergabung di acara ini ya. Sangat luar biasa, Bu Jo kesempatannya sangat luar biasa sekali ya. Kalau saya berbicara tentang akuntansi ya, akuntansi itu mungkin banyak yang bilang akuntansi itu pasaran gitu ya. Banyak sekali kok yang udah banyak ini akuntansi, tapi kalau kita menelaah lebih dalam lagi, akuntansi bukan sekedar ilmu yang hanya hitung-menghitung ya. Saya boleh berbagi screen, Bu Jo, sebentar saja? Boleh. Kakak Eva ya yang bantu. Ya. Saya bisa sendiri. Terlihat nggak Bu Jo? Saya punya share screen. Banget kelihatannya. Kelihatan sekali ya. Ini luar biasa, Undira Goes to School dengan tema pengalaman adalah guru terbaik. Ini sangat luar biasa. Saya juga mengalami pengalaman yang sangat luar biasa, tapi tidak sehebat dari Ibu Mona dan Mas Lanang ya. Tapi pembelajaran buat saya sekali, motivasi buat saya. Pendidikan adalah masa depan. Tadi dari Prof. Suharyadi sudah mengatakan bahwa semua itu dasarnya adalah pendidikan. Dan motivasi Bu Iis, izin. Boleh nggak dari Eva yang share screen-nya? Karena screen-nya Bu Iis tidak full. Tidak, jadi screen-nya tidak enak dipandang mata. Oke. Silakan Bu, oke. Biar Eva aja yang share screen-nya. Oke, Kakak Eva. Ya, kalau kita bicara akuntansi sih Bu Jo ya, teman-teman semua adik-adik, apalagi yang di SMK 15 sudah ada jurusan akuntansi gitu ya. Sebenarnya tidak asing lagi dengan mata kuliah hitung-hitung, pelajaran hitung-hitung. Nah, kalau berbedanya, kalau kita berbicara perbedaan akuntansi di SMK atau di kejuruan dengan akuntansi perguruan tinggi itu memang lebih ke arah analisisnya akan lebih mendalam. Kalau mungkin kalau kurikulum yang ada di beberapa SMK ya, saya ambil globalnya saja, akuntansi itu kan masuk ke dalam keahlian ya. Ada dasar keahlian, ada yang kompetensi. Nah, itu yang saya pahami. Jadi kalau di SMK mungkin pada akuntansi yang keahlian yang pertama kali dipelajari adalah akuntansi biasa. Ya. Kemudian juga belajar juga tentang perbankan dasar gitu ya. Kemudian juga nanti gitu ya, udah mulai ke arah yang lebih tinggi lagi di kurikulum SMK, yaitu udah belajar namanya akuntansi keuangan. Bahkan ada praktikumnya untuk akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Itu pasti sudah ada di kurikulumnya akuntansi di mengenal tentang perpajakan ya. Dan yang memang menarik lagi, ini sesuai nih dengan Undira punya visi dan misinya ya, bahwa
di akuntansi pun juga visinya juga sama akuntansi di Undira, bahwa untuk membuat satu yang lebih baik lagi ke depannya menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur yang globalnya itu lebih bagus ke depannya. Nah, ini juga sama. Ternyata di kurikulumnya di SMK itu juga diajarkan tentang entrepreneur. Nah, bagaimana sih akuntansi yang ada di perguruan tinggi, apakah sama gitu belajarnya dengan aku di dalam? Pastinya akan lebih menganalisis, akan lebih menarik untuk para adik-adik ya yang memang jurusan akuntansi, dan mungkin juga yang memang di luar dari jurusan akuntansi yang memang berminat, welcome sekali ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini akuntansi di perguruan tinggi itu memang ada nggak sih belajar matematiknya? Ada, tapi matematikanya bukan yang memang berkaitan dengan hitung aljabar segala macam ya, tapi lebih ke arah akuntansi yang matematikanya itu matematika bisnis, yang sudah mengarah ke arah bagaimana membangun sebuah bisnis dengan matematis. Nah, itu seperti itu. Kemudian apalagi sih yang dipelajari di akuntansi di universitas gitu ya? Belajar nggak ekonomi? Belajar, makro mikro itu dipelajari ya. Jadi semakin memperkaya adik-adik untuk mengetahui akuntansi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terus mata kuliah akuntansi sendiri ada, bahkan mata kuliah berkaitan dengan dasar manajemen pun ada. Jadi kalau di kurikulumnya akuntansi di SMK ini kan baru dasar. Tapi kalau sudah masuk ke aktivitas di dalam akuntansi di universitas, itu akan lebih kaya lagi, lebih kaya materi, lebih mendalam, dan lebih banyak hal yang bisa digali dan akhirnya memperkaya wawasan dan juga keahlian serta kompetensi. Nah, itu yang menjadi dasarnya ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, ada nih yang namanya anekdotnya anak-anak akuntansi. Itu paling sering banget saya suka berbicara sama anak-anak akuntansi. Anak akuntansi itu kan bahasanya ya, hitung-hitung mungkin pusing gitu ya, tapi anak akuntansi itu ibarat kata ini promosi buat Mas Lanang gitu ya, pacaran tuh sama anak akuntansi gitu kan. Angka 0 aja kalau hilang itu pusingnya setengah mati, apalagi kehilangan. Bu Iis, jangan promosi dong. Kok pacaran sama orang akuntansi? Ampun ini. Kok ngomongnya jadi promosi akuntansi ya? Iya. Mas Lanangnya suruh pacaran sama orang akuntansi. Orang akuntansi itu rata-rata pelit. Enggak, kalau akuntansi pelit itu bukan pelit dalam artian yang gimana ya, tapi lebih ke arah banyak mempertimbangkan hal-hal yang harus balance, hidup itu harus balance gitu ya. Namanya akuntansi seperti itu. Nah, memang di Undira sendiri ya, itu kaya banget sama prodi ya. Maksudnya berbagai macam ilmu yang mau diminati itu insya Allah ya, di Undira itu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Ada fakultas tekniknya, ada fakultas bisnisnya, itu luar biasa. Nah, salah satunya akuntansi masuk di fakultas bisnis dan ilmu sosial ya. Satuan tuh, kita satu kubu sama Bu Johana, ilmu komunikasi. Kita masuk di fakultas bisnis ilmu sosial ya, Bu Jo, kita satu tim ya. Aduh, izin Bu Iis, saya ngomong pelit kayaknya saya mau diaduin ke bagian keuangan nih, ngeri-ngeri nih saya nih, ampun deh. Izin ampun kalau begitu. Ditarik kembali kata pelitnya. Lebih tadi bukan pelit ya orang akuntansi. Nah, kalau dilihat apa sih nanti di kampus itu apa aja ya di akuntansi itu yang akan bisa membuat bidang-bidang terkait. Ini lihat di sini nih, Mbak Eva, makasih banyak. Ada akuntansi keuangan, financial accounting, ada auditing, pemeriksaan, ada akuntansi biaya, manajemen, akuntansi pajak. Lebih kaya kan dari kurikulum teman-teman di SMK ya. Jadi semakin tahu gitu, nggak hanya dasar tapi ada beberapa skup-skupnya. Ada akuntansi internasional, ada nirlaba. Bahkan yang sekarang yang lebih lagi akuntansi dana desa, akuntansi pesantren, semua sektor itu kita mulai merambah, termasuk artificial intelligence. Jangan salah, sekarang sudah banyak kecerdasan buatan. Akuntansi pun ikut di dalamnya beradaptasi menjadi seorang akuntan yang visioner dan menjadi seorang akuntan yang melek teknologi. Nah, itu di Undira tuh
nanti akan ketemu tuh yang namanya mata kuliah Sistem Finansial Teknologi. Itu salah satu pendukung dari artificial intelligence. Nah, itu seperti itu, kecerdasan buatan. Nah, ini menarik sekali. Ternyata apa di Undira pun kurikulumnya sudah ada. Dan dunia akuntansi itu tidak kecil. Di next Mbak Eva, ini ada beberapa ya. Setelah lulus dari kampus Undira ya, bisa beberapa diambil sertifikat keahliannya. Ada CPA, kalau ada CMA, manajemen akuntan, ada internal auditor, financial planner ya. Saya sendiri sudah ambil sertifikat untuk manajemen analisis dan project analisis, CPAM, CPAF ya. Itu sudah ambil profesinya ya. Nah, itu menarik sekali untuk adik-adik paham untuk akuntansi. Jadi akuntansi itu nggak cuma belajar yang cuma sudah akuntansi, tapi ada pengantar manajemen di sana, bahkan komunikasi bisnis. Tuh Bujo tuh ya. Bujo kita juga ada loh Bujo komunikasi bisnis, di mana kerjasamanya juga sama Ilkom ya. Ada beberapa kayak Bujo tuh luar biasa tuh kalau udah ngajar komunikasi bisnis gitu ya. Jadi anak akuntansi itu tidak boleh kaku, kata Bujo. Nggak boleh kaku dan nggak boleh pelit. Nah tuh nggak boleh kaku dan harus bisa beradaptasi gitu kan, bagaimana membuat suatu laporan keuangan itu bisa dipahami oleh semua orang. Ternyata kenapa hidup kita pun juga akuntansi. Nah, itu seperti itu. Sepertinya apa itu Bu Iis? Hidup kita itu akuntansi itu apa itu? Baru dengar saya, hidup masih dihitung-hitung. Apa tuh? Apa Bu Jo? Hidup kita itu adalah akuntansi. Apa itu? Jelasin dong. Menarik nih Bu Jo, hidup itu adalah akuntansi. Kenapa hidup itu adalah akuntansi? Secara tidak sadar teman-teman itu sudah hitung-menghitung. Contoh aja, teman-teman adik-adik nih sekolah, memang sih belum dapat penghasilan sendiri ya, tapi pasti ada dapat uang saku. Kalau lagi sekolah ya, lagi belum pandemi ya, dapat uang saku. Uang saku dapat dari orang tua 10.000 misalnya ya, 10.000. Otomatis itu sudah mengakuntasikan kehidupan. Kenapa? Pasti teman-teman udah gini, oh ini buat jajan bakso, oh ini buat beli buku. Itu sedikit aja sudah ada akuntansi. Bujo deh, hari ini sudah berapa akuntansi yang Bujo jalani? Iya kan? Keluar dari rumah harus bayar gokar atau bayar beli bensin mobil. Itu sudah akuntansi itu tanpa disadari. Apalagi buat kita ya Bujo, ibu-ibu mau udah ke pasar, itu akuntansi sekali tuh. Ke pasar itu bikin list, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan akuntansi. Mau beli sayuran malah beli hijab, Bujo malah beli baju, beli batik. Itu berarti enggak sih, saya nggak gitu sih Bu Is. Saya mah akuntansi banget. Kalau saya ke pasar ya saya beli sayuran. Ibu nggak beli hijab, nggak kayak Bu Is, nggak beli baju baru. Bujo menerapkan akuntansi kehidupannya sangat luar biasa. Ya dong, kan menjadi contoh yang baik. Betul, jadi tanpa kita sadari, akuntansi itu ada dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi dari hal terkecil, walaupun cuma sekedar catatan kecil atau keinginan kecil, itu sudah menjadi akuntansi. Itu akuntansi dalam kehidupan kita. Sama dalam hidup itu ada kata balance, seimbang ya. Akuntansi itu kan debit kredit harus seimbang. Nah dalam kehidupan itu juga sama. Tadi seperti Mas Manganan. Untuk apa kita punya banyak hal? Beli harta, beli segala macam, tapi kita nggak bahagia. Nah itu saya belajar banget dari kata-katanya Mas Lanang gitu ya. Ternyata apa? Balance, hidup harus balance. Kalau lo bahagia, kasarnya nih ya, kalau lo bahagia berarti lo memang sesuai dengan apa yang lo inginkan. Jadi diri lo sendiri. Nah itu poin banget buat saya dari Mas Lanang. Itu kata-katanya luar biasa. Dan tadi Bu Dr. Mona bilang bahwa pada saat kita itu pede gitu ya, punya percaya diri dalam public speaking, itu menunjukkan bahwa diri kita itu adalah yang punya satu kemampuan. Nah, akuntansi itu butuh banget seperti itu. Makanya tadi pelajarannya luar biasa. Lanjut Mbak Eva, kita akan lihat nih akuntansi. Nah, lihat nih, banyak orang mengatakan akuntansi itu jurusan yang terlalu pasaran, ya. Meski dibilang pasaran nih, gitu ya, tapi jurusan akuntansi memiliki kelebihan tersendiri, ya. Bagi pencinta hitung-menghitung, akuntansi oke. Tapi bagi yang jurusan lain juga recommended kok untuk akuntansi. Lanjut, Mbak Eva. Nah, terus saya mau kasih tahu apa aja sih lowongan peluang kerja lulusan akuntansi. Jadi biar nanti teman-teman di SMK itu yang udah izin waktu 2 menit lagi ya Bu Is ya. Ini tinggal saya kasih tahu aja. Terus Mbak Eva, ada di situ beberapa peluang pekerjaan dalam akuntansi. Nah, ini dia ya. Bisa jadi akuntan publik, bisa jadi internal auditor, perencana keuangan. Lanjut Mbak Eva.
bisa jadi bekerja di OJK atau di BI, di pemerintahan bisa, jadi kredit analis bisa, jadi ASN, aparatur sipil negara juga bisa, ini peluang di akuntansi. Lanjut Mbak Ika, terus akuntan pendidik, financial analis, menjadi wira swasta ya. Nah ini bisa dapat lulus dari akuntansi di perguruan tinggi. Nah di Undira sendiri kita punya 4 konsentrasi akuntansi Bu Jo. Nah makanya adik-adik di SMK ini yang sudah jurusan akuntansi akan lebih memperdalam lagi ya, karena apa, akuntansi itu ilmu seni universal, bukan sekedar hitung-menghitung dan dia nggak kaku. Jadi di akuntansi nggak kenal PHP ya, memberi harapan palsu. Akuntansi kenalnya HPP, harga pokok penjualan gitu loh Bu Jo. Nah adik-adik di SMK yang sudah masuk akuntansi, kalau nanti lebih ingin mendalami lagi, akan banyak tahu bahwa akuntansi di perguruan tinggi itu lebih dalam, lebih menganalisis dan lebih banyak pengalamannya ya. Nah, ini akan membawa adik-adik menjadi lebih peka dengan akuntansi ya. Jadi banyak sekali, apalagi sekarang senang banget sama drakor dan K-pop ya. Wah, kalau udah belajar di sana ada Bu Iis yang suka drakor. Iya itu dia Bu Jo. Yang paling keren itu startup itu, ternyata bukan. Artificial intelligence itu juga butuh investasi. Investasi itu adalah akuntansi ya. Jadi investasi adalah akuntansi. Betul. Jadi inti dari sharing saya di akuntansi ini adalah bahwa di Undira itu insya Allah prodi-prodinya sangat luar biasa. Nah, jadi ada tadi kalau soal tokoh-tokoh inspiratif sudah luar biasa. Saya nggak perlu nyebutin tokoh inspiratif di sini deh. Nggak perlu dari akuntan, dari Bu Mona dan Mas Ana, bahkan Bu Jo sendiri itu sudah menjadi tokoh inspiratif untuk teman-teman bisa lebih mendalami lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, ayo teman-teman jangan pernah putus asa. Tadi ya saya bilang tadi, jangan pernah putus asa. Dan sekali kita belajar tadi seperti yang Bu Jo bilang, harus ditekuni karena semua bidang, tidak akuntansi aja butuh ketekunan ya. Jadi adik-adik semuanya, teman-teman yang bergabung, Bapak Ibu SMK 15 ya, terima kasih banyak nih. Jadi kita dari Undira khususnya prodi akuntansi diberi kesempatan sama Bu Jo juga bisa untuk memberikan sharingnya ya. Jadi kita punya kita masuk di Bu Jo ya, ada ilmu komunikasi tuh, ada public relation, marketing communication, broadcasting, luar biasa ya. Jadi inti dari sharing kita kali ini adalah bahwa memotivasi diri. Apa yang sudah kita tekuni, kita jalani, kita akan harus pantang menyerah. Nah itu seperti itu, kita harus pantang menyerah. Demikian Bu Jo untuk sedikit tentang akuntansi ya. Tadi sudah dikupas sedikit sama saya tentang akuntansi. Silakan Bu Jo, saya kembalikan kepada Bu Jo.